Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan modul 11 hingga modul 13 praktikum perancangan teknik industri. Yaitu kami asistennya yaitu Uda Muhammad Iqra dengan anggota kelompok saya ini Fenita Resulina, Askia Putri Hendisya, Fiora Dena Syafira, dan Muhammad Iqbal. Yang pertama yaitu mengenai modul 11 yaitu analisis sistem informasi. Di mana pengumpulan dan pengolahan datanya yang pertama yaitu rencana perancangan sistem. Rencana perancangan sistem dari CPK Vites yaitu sistem informasi bahan baku produksi. Sistem informasi ini terdiri dari penyediaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, dan penyaluran bahan baku kepada proses produksi. Tujuan dari sistem informasi ini yaitu agar memudahkan CPK Vites dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku pada proses produksi untuk pemenuhan kebutuhan dari pelanggan terhadap miniatur eskavator. Selanjutnya yaitu perancangan model sistem, di mana perancangan model sistem ini terdiri dari bisnis proses dan diagram. Identifikasi aktor dan use case skenario, use case diagram, use case description, identifikasi objek, kelas atribut, dan metode activity diagram, kelas diagram, di mana dari perancangan ini akan dibahas selanjutnya pada selanjutnya. Selanjutnya yaitu bisnis proses. Ini merupakan bisnis proses dari CPK Vites yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu konteks diagram dari CPK Vites dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu use case diagram yang telah ditampilkan pada slide. Selanjutnya use case description mengenai login yang dilakukan oleh CPK Vites. Selanjutnya itu use case description mengenai input ketersediaan bahan baku. Selanjutnya use case description mengenai akses ketersediaan bahan baku. Selanjutnya use case description mengenai input persediaan bahan baku. Selanjutnya mengenai mengelola ketersediaan bahan baku. Selanjutnya mengenai mengakses laporan bahan baku yang dilakukan oleh direktur. Selanjutnya ini merupakan identifikasi kelas objek, atribut, dan metode dari CPK Vites, di mana terdiri dari user, perencanaan produksi, hasil produksi, dan persediaan bahan, di mana dari setiap kelas ini memiliki atribut dan metode yang berbeda-beda. Selanjutnya itu activity diagram. Ini merupakan activity diagram untuk login. Selanjutnya ini merupakan activity diagram untuk kebutuhan bahan baku, dan ini aktivitas diagram tentang ketersediaan bahan baku. Ini mengenai mengelola ketersediaan bahan baku. Selanjutnya activity diagram untuk mengakses laporan bahan baku. Ini merupakan kelas diagram dari sistem inventory dari CPK Vites. Selanjutnya merupakan sequence diagram dari CPK Vites untuk login. Selanjutnya sequence diagram untuk kebutuhan bahan baku, dan selanjutnya sequence diagram mengenai selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiora. Sequence diagram mengelola ketersediaan bahan baku. Selanjutnya sequence diagram mengakses laporan bahan baku. Berikut merupakan deployment diagram. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya RD dapat dilihat pada slide. Selanjutnya merupakan tampilan dari user interface yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya analisis. Yang pertama perancangan sistem. Sistem informasi yang dibuat oleh CPK Vites yaitu sistem informasi inventory. Sistem informasi inventory yang dibuat dapat membantu CPK Vites dalam memudahkan mengelola kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi yang dilakukan. Sistem informasi CPK Vites terdiri dari kegiatan pengadaan kebutuhan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pendistribusian bahan baku ke departemen produksi. Aktor pada sistem informasi inventory ini memiliki peran berbeda. Manajer logistik akan mengelola mengenai kebutuhan bahan baku, manajer produksi dapat mengakses persediaan bahan baku, menginput kebutuhan bahan baku. Direktur dapat mengakses untuk melihat mengenai persediaan bahan baku, transaksi pembelian bahan baku, dan pemakaian bahan baku. Selanjutnya, perancangan model sistem. Perancangan model sistem pada bagian inventory
di CV Kapitalis merupakan sistem yang menggunakan model UML. Sistem dengan model UML akan menguraikan secara rinci mengenai seluruh aktivitas serta menjelaskan mengenai elemen dan aktor yang sering berkaitan yang berada di sistem tersebut. Proses bisnis yang dirancang oleh CV Kapitalis yaitu pada bagian inventory bahan baku yang digunakan. Proses ini dimulai dengan manajer produksi menginput kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses pembuatan miniatur eskavator. Kebutuhan tersebut kemudian diterima oleh manajer logistik untuk dilakukan pemeriksaan kesediaan bahan baku tersebut di gudang. Kegiatan bahan baku yang dibutuhkan tersedia, maka manajer produksi dapat melakukan proses produksi. Sedangkan ketika bahan baku yang dibutuhkan tidak tersedia, maka manajer logistik melakukan proses pemesanan bahan baku yang pada supplier. Selanjutnya, konten diagram CV Kapitalis ini menunjukkan hubungan kegiatan antara manajer produksi, manajer logistik, dan direktur. Use case diagram CV Kapitalis menggambarkan hubungan antara manajer produksi, manajer logistik, dan direktur terhadap sistem informasi inventory yang dibuat. Sistem informasi ini berkaitan dengan persediaan bahan baku dari CV Kapitalis. Diagram ini menunjukkan setiap kegiatan dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem inventory yang dibuat. Activity diagram menggambarkan proses aliran kerja yang dilakukan oleh sistem informasi inventory yang dibuat oleh CV Kapitalis. Aliran kerja ini dimulai dari proses memasukkan username dan password dari pengguna sistem untuk dapat masuk ke dalam sistem inventory, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan opsi kegiatan yang akan dilakukan oleh pengguna saat mengakses sistem. Selanjutnya, sistem akan mengambilkan pilihan yang dipilih oleh pengguna. Kelas diagram menggambarkan hubungan kelas, objek, dan atribut dari aktor pada CV Kapitalis. Setiap kelas memiliki hubungan yang dapat diakses oleh user. Sequence diagram menggambarkan hubungan antara objek-objek yang ada dalam sistem informasi inventory. Diagram ini menunjukkan respon dari sistem terhadap input atau kegiatan yang dilakukan oleh user terhadap sistem. Deployment diagram menggambarkan hubungan antara hardware dan software dari CV Kapitalis. Entity relationship diagram menggambarkan hubungan antara data yang terdapat dalam basis data berdasarkan objek yang memiliki hubungan relasi. User dapat mengakses kegiatan yang dilakukan oleh CV Kapitalis. Kegiatan tersebut terdiri dari pengelolaan persediaan bahan baku, pengelolaan rencana produksi, dan hasil produksi. Setiap user dapat mengakses ketiga kegiatan tersebut. User interface menunjukkan tampilan grafis dari sistem informasi inventory yang diakses oleh user pada CV Kapitalis. Manajer produksi, manajer logistik, dan direktur melakukan penginputan data atau pilihan, kemudian sistem akan menampilkan output grafis dari pilihan yang dipilih oleh user. Selanjutnya, modul 12 tentang perancangan database. Pengumpulan dan pengolahan data. Berikut merupakan entity relationship diagram sebelum normalisasi tabel. Selanjutnya dilakukan normalisasi tabel. Yang pertama, anomalised form atau UNF, dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, first normal form atau 1NF, yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, second normal form atau 2NF, yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiora. Baik, selanjutnya itu merupakan tabel 2NF untuk data hasil produksi dan data bahan baku dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu data transaksi pada 2NF. Dan yang selanjutnya itu third normal form atau 3NF pada data pengelola. Selanjutnya normalisasi 3NF pada data perencana produksi dapat dilihat pada slide. Dan yang selanjutnya itu ada data hasil produksi 3NF. Selanjutnya ada data bahan baku 3NF dan data transaksi 3NF dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu adalah ERD setelah normalisasi tabel dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu database dari CV Kapitalis yang mana dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu analisis. Analisis untuk ERD atau Entity Relationship Diagram yang dibuat merupakan sebelum dan sesudah dari normalisasi tabel. Pembuatan ERD itu dilakukan dengan aplikasi SAMPP menggunakan bahasa pemrograman MySQL.
ERD itu berguna untuk menggambarkan hubungan antar atribut dari setiap entitas yang terdapat pada sistem informasi. Perancangan ERD sebelum normalisasi dilakukan hanya dengan membuat perancangan serta seluruh, namun belum secara rinci dan jelas pada setiap objeknya. Perancangan ERD setelah normalisasi bertujuan untuk menghasilkan informasi yang lebih rinci dan jelas, serta ERD yang dihasilkan itu tetap sama, namun terdapat perbedaan pada atribut. Adapun relasi antar setiap entitas tersebut pada data pengelolaan memiliki relasi one to many terhadap data hasil produksi, data perencanaan produksi, data bahan baku, dan data transaksi. Data transaksi memiliki relasi one to one terhadap data bahan baku. Data perencanaan produksi memiliki relasi to many terhadap data hasil produksi dan data bahan baku. Untuk normalisasi tabel digunakan pada tahap yang pertama UNF, dan yang selanjutnya itu 2NF dan dilanjutkan ke 3NF. Di mana pada hasil tahap ini setiap atribut pada informasi sistem informasi inventories Civica-Vitoise bergantung pada primary key dan primary key secara menyeluruh. Selanjutnya itu analisis perencanaan database system. Perancangan pada database sistem informasi Civica-Vitoise dapat memudahkan perusahaan dalam pembuatan laporan. Hal ini memberikan keuntungan kepada Departemen Produksi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi yang akan dilakukan dan memberi keuntungan pada Departemen Logistik dalam pengolahan bahan baku. Setiap informasi inventory yang dibuat dalam bentuk database memberikan keuntungan juga kepada Civica-Vitoise dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan bahan baku dan proses produksi. Dan juga memberikan keuntungan pada direktur, dan penggunaan bahan baku itu digunakan untuk proses produksi. Perancangan database yang digunakan menggunakan software SAMPP dengan bahasa pemrograman MySQL dan PHP MyAdmin sebagai local host-nya. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam proses perekapan data, pengelolaan bahan baku, serta data yang direkap tersebut tersimpan secara online, sehingga data dapat dijamin lebih aman. Selanjutnya, modul 13 yaitu pengembangan sistem informasi, yang pengumpulan pengolahan datanya. Yang pertama adalah aplikasi sistem. Dapat dilihat berikut ini merupakan tampilan awal untuk aplikasi sistem dari sistem informasi Civica-Vitoise dalam bidang inventory. Selanjutnya ini apabila tampilan login salah. Selanjutnya ini adalah tampilan username database. Selanjutnya ini adalah tampilan halaman awal direktur, tampilan halaman awal departemen produksi, tampilan halaman awal login departemen logistik, dan berikut ini merupakan tampilan CRUD atau create dari manajer produksi. Berikut ini tampilan edit dari perencanaan produksi. Berikut ini merupakan tampilan tambahan data perencanaan produksi. Berikut ini merupakan tampilan berhasil menambahkan pada perencanaan produksi. Berikut ini merupakan tampilan search data pada perencanaan produksi. Berikut ini merupakan tampilan hasil produksi. Berikut ini adalah tampilan tambah hasil produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Baiklah, selanjutnya tampilan berhasil menambahkan hasil produksi dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan edit data hasil produksi dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan berhasil edit data hasil produksi dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan CRUD manajer logistik, tampilan bahan baku dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan tambah bahan baku dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan edit bahan baku dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan search bahan baku dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan transaksi pemesanan dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan tambah data transaksi pemesanan dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan CRUD direktur. Tampilan melihat bahan baku dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan melihat perencanaan produksi dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan melihat hasil produksi dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan melihat hasil transaksi dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya report. Tampilan print data bahan baku dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan print data perencanaan produksi dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya tampilan print hasil produksi dapat dilihat pada slide berikut.
Selanjutnya tampilan print transaksi pemesanan dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya analisis. Analisis aplikasi sistem, di mana sistem informasi yang dirancang oleh Civica Vitos merupakan sistem informasi mengenai inventory yang dirancang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengusaha dengan menggunakan software PHP. Implementasi sistem informasi pada bagian inventory yang dirancang akan memiliki tampilan login yang sama bagi setiap user. Apabila user berhasil melakukan login, maka user akan mendapatkan tampilan halaman utama sistem. Jika user gagal pada saat login, maka user harus mengulangi proses login kembali. Selanjutnya, CRUD terdiri dari create, update, dan delete. Masing-masing user atau aktor dapat menggunakan CRUD untuk membantu dalam mengakses dan membuat database. Contoh pengaplikasian CRUD pada direktur adalah direktur hanya dapat melakukan read, yaitu membaca hasil laporan, data bahan baku, dan transaksi pembelian bahan baku. Contoh pengaplikasian CRUD pada manajer logistik adalah manajer logistik dapat melakukan create, update, dan delete pada persediaan bahan baku dan read untuk transaksi pembelian bahan baku. Contoh pengaplikasian CRUD pada manajer produksi adalah manajer produksi dapat melakukan semua CRUD untuk data produksi, hasil produksi, dan kebutuhan bahan baku. Hasil rancangan sistem dari pemrograman yang telah dirancang adalah sistem informasi inventory yang telah diimplementasikan pada aplikasi sistem dapat dikatakan telah sesuai dengan rancangan sistem yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari sudah sesuai masing-masing divisi, perusahaan, dan indikator dari masing-masing data antara sistem informasi inventory yang telah contohnya pada manajer produksi dapat melakukan proses yang telah dirancang sebelumnya ke database di mana manajer produksi dapat melakukan create, read, update, dan delete pada database. Divisi perusahaan yang terdapat dua divisi yaitu produksi dan divisi logistik. Kedua divisi ini memiliki 2 orang aktor ditambah dengan direktur sebagai pengambil keputusan. Kesesuaian antara rancangan dari sistem dengan implementasi ke sistem juga ditunjukkan dari indikator masing-masing data. Implementasi sistem untuk masing-masing data telah disesuaikan dengan entity relationship diagram. Nah, selanjutnya analisis report. Output dari report yang dihasilkan didapatkan dari 2 user lain, yaitu dari user manajer logistik dan manajer produksi. Kedua user mempunyai hak akses, yaitu manajer logistik dan manajer produksi untuk dapat create, read, update, dan delete inventory pada bagian database. Sedangkan hak akses direktur utama hanya dapat melakukan read pada bagian database inventory saja. Report dari sistem informasi inventory yang dirancang oleh Civica Vitos merupakan hasil yang akan ditunjukkan pada direktur, di mana hasil tersebut adalah dalam bentuk laporan yang berisikan data ketersediaan bahan baku dan transaksi pembelian bahan baku. Dalam report tersebut dapat ditampilkan tidak akan bisa di-create, read, update, dan delete. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada ini. Baiklah, sekian presentasi laporan modul 11 hingga modul 13 dari kelompok 4B. Selanjutnya itu running dari program yang telah kami buat. Baiklah, berikut merupakan database yang telah kami buat pada PHP Admin yang terdiri dari data bahan baku, data hasil produksi, data pengelola, data perencanaan produksi, dan data transaksi. Dari data-data tersebut nanti dapat dilihat dari database yang telah kami buat, di mana data pengelola itu terdapat level yang berbeda-beda dari setiap level akan menampilkan yang berbeda. Kita akan mencoba running programnya. Mana pertama kita akan login sebagai manajer produksi. Ini merupakan tampilan awal dari manajer produksi, di mana dia dapat perencanaan produksi dan menginput data hasil produksi. Pertama untuk data perencanaan produksi, di mana ini merupakan data yang telah diinput sebelumnya, dan kita selanjutnya dapat menambahkan data. Kode produk, dan target produksinya, serta periode produk tersebut akan ada.
Nah, ini merupakan data yang telah kita input tadi. Selanjutnya kita dapat mengedit. Pada proses edit ini kita dapat mengubah kode produk karena merupakan primary key-nya. Selanjutnya kita juga dapat menghapus data yang telah kita input, di mana data tersebut telah hilang, dan juga kita dapat mencari data yang kita inginkan. Seperti kita hanya ingin yang bucket, maka yang muncul akan bucket. Selanjutnya juga dapat mencetak dari perencanaan produksi yang telah kita buat tersebut. Ini merupakan tampilan dari cetak dan kita dapat langsung untuk mencetaknya. Selanjutnya yaitu kita coba login sebagai manajer logistik. Ini merupakan tampilan jika manajer logistik yang login. Kita melihat pada data transaksi pemesanan. Di sini dapat dilihat bahwa ini nomor transaksi, jumlah. Maka kita mencoba untuk menambahkan datanya. Ini tanggal pesannya. Kita dapat membuat tanggal pada hari ini. Ini merupakan data yang telah kita input tadi. Dan jika pesanan telah diterima, ketika kita tekan konfirmasi, maka waktunya akan berubah pada saat kita menekan tersebut. Kemudian dapat diedit juga, di mana kita dapat mengubah jumlahnya. Nah, selanjutnya kita dapat menghapus juga data yang telah kita inputkan dan juga dapat mencetaknya. Seperti ini tampilannya. Ya, selanjutnya kita akan mencoba login sebagai direktur. Di mana direktur ini hanya dapat melihat data dan tidak dapat menambahkan datanya. Ini jikalau passwordnya salah, akan tampil seperti ini. Nah, di mana setiap data bahan baku, perencanaan produksi, dan seterusnya, serta transaksi dapat dilihat oleh direktur. Di mana di sini direktur hanya dapat melihatnya saja, tidak ada untuk menambah, dan juga dapat mencarinya, kardus, serta mencetak dari hasil perencanaan produksi ini. Ini merupakan tampilan dari cetak untuk perencanaan produksi. Kita lihat ini adalah tampilan awal. Baiklah, sekian dari running program dari kelompok 4B, yaitu sistem informasi pada CPK Vitos untuk inventorinya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.